Baik, Bapak dan Ibu, untuk malam hari ini kita akan melakukan simulasi tentang program pelatihan manajemen ini berbasis kompetensi ya. Untuk kode unit di atas, silakan Ibu Laila untuk menyampaikan materi ini kepada Bapak dan Ibu yang lain. Selamat menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anatul. Selamat malam teman-teman semua, Mbak Nisa, Bu Ida Rosita, Pak Dahar, serta Pak Yayan, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sebagai peserta pelatihan, sebagai tutor pada malam hari ini bisa menyampaikan materi tentang pengelola proses perumusan indikator kinerja, di mana materi ini adalah materi pelatihan manajemen berbasis kompetensi. Tujuan pelatihan ini adalah setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu dan kompeten dalam mengelola proses perumusan indikator kinerja berdasarkan SKKNI sesuai dengan situasi pembelajaran dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan menggunakan penilaian prestasi kinerja bagi karyawannya dengan maksud sebagai langkah administrasi dan pengembangan. Secara administrasi, perusahaan dapat menjadikan penilaian kinerja sebagai acuan atau standar dalam membuat keputusan yang berkenaan dengan kondisi karyawan, termasuk untuk promosi. Dalam hal pengembangan, cara untuk memotivasi dapat meningkatkan keterampilan kerja, termasuk pemberian konseling dan perilaku karyawan, serta menindaklanjuti dengan pengadaan pelatihan. Pengertian kinerja. Kinerja merupakan performance atau unjuk kerja. Dapat pula diartikan sebagai prestasi kerja atas pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Sesuai dengan, menurut August Smith menyatakan bahwa performance kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. Penilaian kinerja atau prestasi kerja sebagai suatu kesuksesan yang dihasilkan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut dengan istilah level kinerja atau level of performance. Dalam hal ini, karyawan merupakan karyawan yang produktif. Penilaian kinerja formal dan terstruktur sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Salah satu tujuan dilaksanakan penilaian kinerja suatu kekuatan dan kelemahan karyawan, sehingga proses umpan balik sebagai motivator dapat berjalan dengan baik untuk memperbaiki kesalahan karyawan dalam bekerja dan penentuan reward yang tepat sesuai dengan masing-masing karyawan. Elemen penilaian kinerja. Penilaian kinerja membutuhkan standar pengukuran, cara penilai dan analisa data hasil pengukuran serta tindak lanjut atas hasil pengukuran. Salah satu contoh elemen penilaian kinerja karyawan diantaranya 1. Penilaian terhadap pengelolaan tugas. Yang kedua, penilaian terhadap sikap. Yang ketiga, kerja. Yang keempat, penilaian terhadap penampilan. Masing-masing penilaian terhadap pengelolaan tugas terkait dengan pengetahuan, keterampilan, kecepatan, ketelitian, dan kesesuaian hasil kerja. Sedangkan penilaian terhadap sikap berhubungan dengan kerjasama, orientasi pelayanan, serta motivasi dan prestasi. Sedangkan penilaian terhadap kedisiplinan kerja terkait dengan kehadiran, sakit, izin, mangkir.
penilaian terhadap penampilan, seragam kerja, kerangka, dan keserasian. 4 elemen penilaian kinerja ini bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja karyawan. 4 ini diantaranya kita buat skor, pengelolaan tugas, pengetahuan dan keterampilan, kecepatan, ketelitian, kesesuaian. Skornya adalah ada skornya ini. Ya. Untuk pengelolaan tugas, dalam hal pengetahuan dan keterampilan, kita bisa menilai karyawan, kita beri nilai skornya 90 sampai 100 apabila karyawan selalu mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja. Kemudian kalau karyawan 1 sampai 2 kali tidak mampu mempraktekkan pengetahuan keterampilan dalam bekerja, maka kita kasih nilai 80 sampai 89. Skor yang C 60 sampai 79 apabila karyawan melakukan 3 sampai 4 kali tidak mampu mempraktekkan pengetahuan keterampilan dalam bekerja. D 40 sampai 59 karyawan tidak mampu mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja. Kemampuan dalam mempraktekkan dan pengetahuan keterampilan bekerja ini adalah sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan. Kemudian yang kedua, kecepatan. Untuk kecepatan ini kita lihat penilaiannya 90 sampai 100 dalam setiap bulan selalu mengerjakan semua 80 sampai 89 dalam setiap bulan 1 sampai 2 kali terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian 60 sampai 79 dan seterusnya. Ini ada salah satu contoh penilaian kinerja untuk karyawan. Sampai ini biasanya di dalam perusahaan atau rumah sakit, sekarang kita pakai fingerprint. Nah, selalu hadir tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaan. Kita beli nilai 100, 90 sampai 100. 80 sampai 89 kadang terjadi keterlambatan dalam waktu maksimal 15 menit selama kurang dari 3 kali dalam sebulan. Ini juga kita tentukan berdasarkan ketentuan dari perusahaan masing-masing sesuai dengan SPO yang ada. Jadi penentuan ini kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan kita. Ini adalah salah satu contoh dari penilaian kedisiplinan. Sakit juga demikian, tidak pernah sakit dalam 1 bulan, kita kasih nilai 100. Ini adalah penilaian 1 bulan. Kalau dalam 1 tahun penilaian itu berarti nanti akan dibuat rata-rata. Kita lihat dalam 1 bulan adakah dia melakukan pelanggaran atau tidak pernah sakit sama sekali dan seterusnya. Ini adalah materi yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti setelah materi ini bisa kita diskusi atau dalam bentuk tugas nanti kita kasih materinya. Kalau misalnya ada yang belum memahami, nanti kita praktekkan di dalam penghitungan atau menilai kinerja salah satu karyawan kita. Skor ini adalah nanti akan dalam, nah nanti berdasarkan pedoman itu dalam skor ini akan kita hitung berapa nilai karyawan nanti. Ada nilai akhir 40 sampai 59 D, 60 sampai 79 C,
B 80 sampai 89 dan untuk penilaian atasan karyawannya juga tanda tangannya lagi juga tanda tangan. Jadi supaya karyawan itu tahu dia sehingga apabila perbaiki kekurangan yang ada. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Mau ditanyakan, kami persilakan. Baik. Kami kembalikan Terima kasih. ke Bapak Anak itu sebagai ya. Terima kasih Bu Laila untuk penyampaian materinya. Baik Bapak dan Ibu, dari paparan Ibu Laila pada malam hari ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya, lalu kemudian mengaktifkan speaker mute, meng-unmute ya masing-masing. Bapak dan Ibu mungkin yang terkendala koneksi bisa menuliskan juga pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin waktu pertanyaannya kita 5 menit aja Bu Laila ya. Iya Pak. Bagaimana? Bu Laila mungkin bisa agak sedikit diturunkan Bu layarnya, jangan layarnya biar enggak terlalu ini, wajahnya biar terlihat. Ya, seperti itu Bu, udah seperti itu udah pas ya. Oke. Silakan Ibu atau Bapak yang hadir di sini, mungkin Ibu Ida, Pak Zainul, Pak Yayan, ada yang ingin ditanyakan untuk paparan materi ini? Karena ini sebenarnya kita hanya istilahnya preview ya Bu Laila ya. Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan membuat sebagai suatu versi pelatihan tersendiri ya nantinya yang akan dimatangkan lebih lanjut. Tapi dari paparan ini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Silahkan. Atau sudah cukup jelas? Atau akan menunggu info lebih lanjut? Bagaimana Bu Laila? Bu Laila mungkin belum ada pertanyaan ya dari rekan-rekan. Iya, Ibu Miratun mungkin. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ida Rosita. Di kolom chat Bu Laila bisa terbaca nggak? Atau saya bacakan? Penilaian kinerja ini dibuat waktunya bagaimana Bu? Setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan? Ya, silahkan Bu Laila. Terima kasih. Untuk penilaian kinerja karyawan, kembali lagi kita kembalikan tergantung dari masing-masing perusahaan atau pada saat biasanya yang pasti setiap 1 tahun sekali wajib penilaian untuk menilai karyawan. Cuma tidak ada salahnya dalam 1 bulan karyawan itu dinilai kemudian disimpan nanti dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan dinilai. Namun apabila dalam keseharian melakukan pelanggaran atau yang jelas kita tahu bahwa ada kesalahan yang terkait itu catatnya. Jadi untuk dicatat kemudian disampaikan ke karyawan. Nanti pada saat ada penilaian dia merasa kok nilainya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya kira itu. Yang pasti nilai ini bukan tiap hari, tapi paling tidak 1 bulan sekali kita nilai. Ya, itu, baik. Pak. Artinya tergantung kebijakan masing-masing ya. Iya. Baik, untuk Ibu Ida Rosita sudah cukup jelas jawaban dari Ibu Laila. Artinya tergantung dari kebijakan organisasi atau instansi masing-masing ya. Cuman kalau mau dibuat setiap hari itu jelas kayaknya tidak memungkinkan ya, karena nanti akan pekerjaan kita akan semakin banyak sekali gitu. Setiap minggu juga mungkin tidak, mungkin sebaiknya setiap bulan ya, at least seperti itu. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang lain, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sebelum Bu Laila menyampaikan closing statement. Bu Laila mungkin ada post testnya Bu Laila. Post testnya belum diinfo ya? Ya Pak.
Post-test Ya, saya dan kirim feedback. post-testnya, Pak. Ya, post-test dan feedback ya. Ya. Iya. Saya Baik, kirim di WA-nya Pak, Bapak ya. Iya, ya, dikirim ke WA saya sambil menunggu peserta untuk Post-testnya sudah sebentar, feedback-nya juga sekalian. ya, ya. Oke, di sini apa ini? Ini post-test ya, ini yang dikirim ke saya, post-test. Post-test. Baik, Ya. Bapak dan Ibu, Ya. kami persilakan untuk mengerjakan post-test pada tautan yang kita berikan di layar berikut ya. Nah, nanti Bu Laila juga akan memberikan sertifikat nih bagi peserta evaluasi. Ya, tapi nanti peserta yang ini harus dapat sertifikat loh Bu ya. Dibuatkan Ya. sertifikat ya. Oke. Ya. Baik. Nanti semua akan Ini post-test sudah ya, post-test sudah dan juga untuk evaluasi. Evaluasinya akan saya tuliskan di sini ya. forms.gle garis miring. Oh, saya terbalik ya. Ini harusnya evaluasi dulu ya. Yang saya tulis ini bukan post-test tapi evaluasi, mohon maaf. Yang barusan saya kirim evaluasi yang terakhir, Pak. Oh iya, saya salah tulis. Yang ini evaluasi. Evaluasi. Yang pertama post-test. Ralat, ini saya salah tulis, ralat evaluasi ya. Untuk post-testnya, linknya di... Baik Bapak dan Ibu, silakan untuk mengerjakan evaluasi dulu mungkin, dan nanti post-test menyusul, sedang ketikkan ini, C0G4E, C, N8. Ya, oh nggak bisa tampil post-testnya, nggak bisa diklik ya post-testnya. Post-test HTTPS. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk mengerjakan post-test dan juga memberikan evaluasi untuk simulasi pelatihan pada malam hari ini. Dan Bu Laila mungkin ada closing statement buat Bapak dan Ibu teman-teman kita yang sudah hadir di ruang ini. Oh iya. Ya, Silahkan, terima Bu. kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik dan benar, serta semangat untuk meningkatkan motivasi kerja kita dan meningkatkan kesehatan kita. Saya kira itu, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadiran dan partisipasinya pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam simulasi malam hari ini ada banyak kekurangan. Dan untuk menutup acara ini, malah bersama-sama kita berdoa memohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberikan petunjuk, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai dan selanjutnya dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim secara resmi acara simulasi pada malam hari ini ditutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nandito. Terima kasih juga Bu Laila. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Makasih. Ada foto bersama ya, Bu. Mungkin yang sudah hadir bisa menyalakan kamera. Ya, kita dari tadi belum lihat ya. Saya bisa minta materinya, Mbak. Wah, Mbak Laila. minta materi. Ya, nanti saya kirim di WA. Kirim. Oh iya, makasih Mbak. Ya. Yang minta materi silahkan. Apa kabar? Ya. Pak Dohar lagi nyimak slide-nya. Pak Dohar. Bu Ida. Sehat Pak. Jadinya rapat kapan? Rapat Pak Irsi kapan ya jadinya ya? Besok dah. Siang. Pak, jenengan dulu nyalakan kamera dulu Pak, jangan ditutup Pak. Biar foto bersama Pak. Yang lain silahkan yuk.
Oke. Wah, ini ada Pak Yayan kelihatan ini. Iya. Pak, padahal lihat ke depan dong, Pak. Lihat ke kamera. Nah, oke. Ya, siap. Nanti Pak Yayan dikirim materinya juga, Bu ya. Ya, saya kirim semua. Nah, ini Bu Ida juga nyalain kamera. Siap. Oke, Bu. Persiapan foto bersama. Satu. Wah, ini Pak Jimmy Arif juga nyalakan kamera. Ibu Ida Rosita, silahkan. Yang lain, oke, persiapan foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Pak, simbol Pak Irsi gimana Pak Delhar? Silahkan Pak, dipimpin Pak. Tidak. Simbolnya Pak Irsi Pak. Oke. Silakan Bu Laila pakai simbol Pak Irsi. Wajik ya, tangannya membentuk wajik, huruf wajik. Ya, apa membentuk simbol wajik? Tidak. 3, 2, 1 Pak Yayan. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Pak Anandito, Pak Dahar, semuanya. Terima kasih. Jadinya kapan rapat kita, Pak? Senin? Boleh, Senin juga nggak apa-apa. Senin siang aja, ya. Mungkin jam 1:30 mungkin. Karena hari Senin, Ya, Pak. ya. Oke. Yang bukan pengurus kalau mau hadir mungkin dipersilakan, Pak. Boleh. Ya, Boleh. Pak Yayan, Ya. nanti kita undang ya. Sekali-kali Ya, ya. gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya Oke, close ya, ya. Saya close ya ruang Terima kasih meetingnya ya, Terima makasih kasih, banyak. ya. Mau melanjutkan, menyelesaikan. Ya, masih banyak ya setorannya Bu Onggo. Yes. Ya, makasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.